Shalom. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pendeta dan Majelis Jemaat HKBP Bogor mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang datang beribadah di gereja kita saat ini. Kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 18 ayat 1 sampai ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Tuhan pada Minggu 23 setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum 1 sampai hukum yang keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu
dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dari kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu 23 setelah Trinitatis, tertulis pada Amos 5 ayat 18 sampai ayat 27. Kita baca dengan responsoria. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang menari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia. Dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memabuk dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lalu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai
yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kidung pujian dari Kur X Saudi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kidung pujian dari Kur Ama.
Bapak, Ibu, dan jemaat HKBP yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Bogor, Minggu tanggal 12 November 2023. Warta umum yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah saling membangun dalam menantikan Tuhan. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan atau anak kedua bagi keluarga Bapak Heston Gokmasitorus, Ibu Bintang Susiati Esterin Boru Simanulang, alamat sektor Karmel. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Yang ketiga, warta hendak menikah. Warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Gary Yuda Kantona Lubis, putra dari Bapak Maringan Lubis, Ibu Situalinda Borusilaen, alamat Jalan Bilabong Dalam, Kampung Cimanggis, RT 28 nomor 50 Bojonggedek, sektor Kana, anggota jemaat HKBP Bogor. Dengan Kristi Glory Elizabeth Boru Tauruk, putri dari Bapak Antoni Hutauruk almarhum, Ibu Rosbalina Boru Parapat, alamat Jalan Karsa G7 Medan, anggota jemaat GKPI Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 mulai pukul 8.30 WIB di HKBP Bogor. Yang keempat, keluarga baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 12 November 2023 telah diterima menjadi keluarga baru HKBP Bogor, yaitu keluarga Abraham Nami Putra Tambunan Kori Agatha Stella Boru Simanjuntak, alamat sektor Peniel. Menerima pemberkatan nikah tanggal 27 Mei 2022 di HKBP Jati Waringin. Mereka beribadah di pukul 10 WIB. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang kedua, keluarga baru. Mulai hari ini tanggal 12 November 2020, jemaat baru. Yang kedua, keluarga Jepri Roni Antosi Tompul Ida Septiati Boru Simamora dengan 2 orang anak mereka pindah dari HKBP Gunung Sindur Resort Cinere Distrik 28 Deboskap, alamat sektor Sion. Mereka beribadah di pukul 7 WIB. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat. Kami persilahkan. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Yang keenam, amplop kantong keempat untuk mendukung keperluan Natal. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 November 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat. Seperti biasanya dalam rangka mendukung keperluan Natal, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Yang ketujuh, Konven Pangulan Agoktiki HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Senin tanggal 13 November 2023 mulai pukul 10 WIB bertempat di HKBP Sukatani akan dilaksanakan Konven Pangulan Agoktiki HKBP Distrik 28 Deboskap. Pendeta kita akan mengikuti konven tersebut. Yang kedelapan, pertukaran pelayan firman HKBP Distrik 28 Deboskap. Sesuai dengan program distrik, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, HKBP Distrik 28 Deboskap akan mengadakan pertukaran pelayan firman sedistrik. Jadwal pelayanan akan diwartakan minggu depan. Yang berikut, ke-9, surat pastoral dari Eforus HKBP. Setelah warta jemaat ini, kita akan mendengarkan surat pastoral dari Opui Eforus HKBP mengenai pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Yang ke-10, kebaktian sektor.
Hari Rabu tanggal 15 November 2023, Sektor Ebenezer di Rumah Keluarga Situa Epesiahan Wuru Simbolon, Sektor Kapernaum di Rumah Keluarga Calon Sintua El Situmorang Boru Silitonga, Sektor Galilea di Rumah Keluarga Situa Asianturi Boru Simanjuntak, Sektor Nazaret di Rumah Keluarga Situa Velimbong Boru Sinaga. Pertengahan hari Kamis tanggal 16 November 2023, Sektor Filipi Situa dan Calon Sintua Sektor Filipi, Sektor Piniel di Rumah Keluarga W Lumban Tobing Boru Saragi, Sektor Kana di Rumah Keluarga H Putagalung Situa Boru Simanjuntak. Terakhir keuangan, saldo tanggal 3 November 2023 Rp295.316.621. Saldo ruas Mangurupi Ruas Rp78.875.000. Pemasukan Rp76.180.722. Pengeluaran Rp45.051.501. Saldo tanggal 10 November 2023 Rp405.320.842. Majalah surat Huria Kristen Batak Protestan HKBP, pengakuan pemerintah 11 Juni 1931 nomor 48, Statsblad 1932 nomor 360, Kantor Pusat PA Raja Tarutung, Tapanuli Utara, Indonesia. PA Raja Tarutung 28 Oktober 2023, nomor 1271 L18-10-2023. Hal Pasadahon Ulaon Pakobasion sentralisasi Parhepengon. Surat Sijahon di Parmingguon, Mandapoton Nahina Holongan, Ganuk Huria, Pospel nang pos Parmingguan di Sandok HKBP, Marhite Ulau Tabe di Ganuk Tirket di Inganan Nabe. Asini roha dot naminasian debata situlusa daima dihamu salutna. Tapuji tuata, nunga mardalan sentralisasi Parhepongon di Sandok HKBP 10 bulan. Sian Januari sahat tu Oktober 2020 marojahan tu pardalanan ni sentralisasi Parhepengoni nunga ono 55,7% naung tardundung hita target peliani sian 80% nata arop di Bonana. Pakorhona nunga boi tagarar balanjo ni sude personal ni HKBP godangna 3.470 palak. Nunga tong boi tagarar narikot tu operasional program resort dohot distrik. Narikot di hatopan tagarar sian saldo di kantor pusat HKBP andorang so tabonai sentralisasi Parhepengon di bulan Januari 2020 na paretokon di BPSK. Sian nong pungu di rekening ni BPSK nunga 2 hali ditongos BPSK narikot tu operasional nang program resort dohot distrik di HKBP. Andorang so marujung taonon adong dope si transperonna tu resort na so manjala dope. Godangna 4,732 miliar rupiah. Di nama raport preses.mps tadi ujung di bulan Agustus tubuhan September 2020 nunga di pasahat las niroha ni Sandok Huriata dung tapadalan sentralisasi Parhepengoni. Di pasar ruas parapot do tong akana masa dia kahuria na boy donon nami na adong dope narikot na adong do PHP akahuria na hurang hiras rohana padalan haputusan Sinode Godang. Holan ala manarihon narikot di huria. Na didok Sinode Godang ikon atasata mariti akadalan nauli. Alai na somaralo tu haputusan di Sinode Godang. Isara patupa akapesta di huria. Alai dang boy manabai pelian dohot papungu si papungot tadi hari Minggu nang di Partangyangan. Alai dang mangguarisa songon pelian gabedang masuk tu bilangan ni sentralisasi Parhepengon. Adong dotong naso pamasuk data pelian nang manongosa tu rekening BPSK tulu ari dung sidung laon. Alai di paima pamasuk kosa dohot manongos tu sistem sentralisasi dung jolo di tik-tikon HP dang songoni haputusan ni Sinode Godang.
Sialani i marojahan tua putusan di raport MPS di bulan September 2020 namandok ikon unduk dogano uhria tua putusan di Sinode Godang Oktober 2022. Taringot tu sentralisasi na patuduhan hasadan KBP marojahan tu hatana di Galilea onom ayat 2 marsiurupan mahamu mamorsan akana dokdoki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Jala pasauton tondi ni sentralisasi parhepengon ima hados dosan equality hatigoran justice marhaudutan sustainability dohot parhaha maranggion fraternity. Huhut tahe di bagasan sakap manggohi ulau nami songon parmahan di tonga-tonga ni huriata nama nangyakon sandok HKBP unang madabu tu bagasan dosa baliksa asa mangalo dosa. Pinagi roma dohot hormat tu ganuk huria asalam hibul roha jalam marsitutu pasauton sentralisasi parhepengoni. Saudot tu jalam moloboi lobisian hatau wota songon pinatupan ni huria na pogos di Makedonia di abad parjolo na disosoi apostol Paulus mangurupi akan abadia na pogos di Jerusalem. Dalam pasautoni pinagi noma tuganuk huria pos pelayanan dot pos parmingguon asa patu pahon na mangihuton. Na parjolo ikon diari patuluhon dung ulawan parmingguon do diisi data pelean tu sistem sentralisasi parhepengon. Jala ditransfer hasil pelean si 55% sian peleani tu rekening ni BPSK. Na paduahon dina tapatupa aka prakarsa manang dalan namar habisuan manabai narikot tungolu dot pakobasion di huria dang boy mabuat sasian aka pelean namar ragami isara marhite namambayan pelean paupaton di hari minggu naso denggan di rohani ruasta alai marhite namambayan dalan na asing ma naso maralo tu haputusan Sinode Godang. Na patuluhon molo tapatupa pilihan padohon di pertanggungan sektor manang lunggu unduk tonggi tu rut sistem sentralisasi parhepengoni ima ikon 55% tu sentralisasi parhepengon. Na paupaton dang jadi bahenota sada ulawan papungu hepeng di ulawan parmingguon HP mangguarisa dang songon pilihan alai mangguarisa na asing dor sakap asa unang masuk tu sentralisasi parhepengon. Na palimahon dang si bahenon gabe diakoni sosial dot pembangunan ima pelian bulanani alai hoddo pelian bulanani moloso tapatupa na lima na genuaran digijangi gabe boydo morus itu tu na taharing koton tu sandok HKBP songon natarida di bulan Juli tu September 2020 ima na adong tren penurunan pilihan tu rekening sentralisasi. Nungatung uli taida jalata pakilalahon pakorhonna na uli disentralisasi parhepengoni. Pasu-pasu nitiata doi alamar hite nunga maralus di bahen tuata na tatangyakon na sai leleng. Mamuka 80 tahun na salpu barani hita manongos aka pangula di lembagata nang manabai torom ni aka pangula nagok sisuruan mangula tu aka huria na met-met nasa lelengon dangdung dope mar partohonan goktiki boydo tatongos tumorok aka parbarita nauli tuduru ni HKBP lam solhot parsaoran ni aka partohonan goktiki moru ia somago paki buruan sama nasida dohot na asing dope lam denggan na tapapungusian peleata tu sentralisasi parhepengon lambahat boy tatongos parbarita nauli tu bagasan jala tuduru ni HKBP jala lamboy hita songon HKBP gabe pasu-pasu tuna di humaliangta di Portibion dor sakap lapatorakon sakap dohot na tinuju ni sentralisasi parhepengoni nunga huparuar hami sada buku na met-met marsia halaman namar titel Better Together sentralisasi keuangan HKBP asata cetak jala ris tasagion tu akar wasta jala hot adong sipan di kantor ni huriata asa boy nasida hibul doh di bagasan las ni roha jala roha nahiras jala hissa manuk paisa do soft kopina ditongos di sagion muna turu wasta sudi
Songonima pinasa Tuhamu gandup nahina holongan, mardongan pakirumon di haredion muna, mangulahon na pinagido ni suraton, di bagasan guarni di bata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus, doton di parbadia. Tabe mardongan tangiang, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Hatorangan Blukat Boido Taida Jalata download marhit yang namang klik hata berwarna biru. Tembusan Sekretaris Jenderal HKBP, Kepala Departemen Koinonia HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Kepala Departemen Diakoni HKBP, Preses HKBP Distrik Sada 22, Sude anggota MPS HKBP, Komisaris BPSK HKBP, Pengawas BPSK HKBP, Sude Kepala Biro, Sude Uluan di Lembaga HPB, pertinggal. Ima saatna mau liate. Perintahmu, walau aku merana
Aku yakin Tuhan, hidupku bahagia sekarang dan selama-lamanya. Walau ku merana ataupun bahagia, ku percaya padamu Tuhan. Ku tetap setia mengikutmu Tuhan, tuntunlah ke jalan yang benar. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang maha baik. Dengan anugerahnya kita diperkenankan bangun dari tempat tidur kita masing-masing dalam keadaan sehat, dan Tuhan hantarkan kita ke bait-Nya yang kudus ini untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam ibadah minggu pada saat ini. Semoga berkat Tuhan tidak pernah berhenti untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara. Amin. Ini baru pertama kali saya bertemu dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan berdiri di mimbar khotbah ini. Oleh karena itu ada baiknya saya memperkenalkan diri sesaat. Saya Pendeta Tony Wakson Pakpahan. Istri saya Borusi Tompul, dan juga bersama dengan kita pada saat ini Tuhan telah menganugerahkan kepada kami 2 orang anak. Anak yang pertama seorang putra, pada saat ini masih kuliah di STT Jakarta atau Sekolah Pendeta di Menteng, Jalan Proklamasi. Dan jika Bapak Ibu berkenan, doakan jugalah anak saya supaya menjadi pendeta yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan nantinya. Karena itu kerinduan saya sejak dahulu, dan kerinduan anak saya juga seperti itu. Dan yang kedua adalah seorang putri, juga masih kuliah di kota Batam pada saat ini. Cihola dua-dua nama Hamin Waeng di Jabu. Saya melayani di HKBP Citra Indah Jonggol, Jonggol Nei Donaron Waeng di Bagasatikion. Kalau Bapak Ibu saudara tahu, Citra Indah Jonggol itu ada di Kabupaten Bogor, di penghujung Kabupaten Bogor menuju Cianjur sebelum Cariu. Di sanalah kami melayani dan sudah hampir 3 tahun sebagai pendeta resort. Itulah yang dapat saya perkenalkan Bapak Ibu saudara. Mari kita persiapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk menyambut firman Tuhan, khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika pada pasal yang ke-5, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa
Saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah. Kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menunggu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Itu adalah kata-kata atau kalimat yang sering kita dengar. Menunggu adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat menjenuhkan. Sebab itu banyak orang yang tidak sabar menunggu. Dia jenuh, dia bosan, lalu dia tinggalkan tanpa harus bertemu dengan yang dia tunggu. Akibat dari ketidaksabaran itu. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, padahal hidup itu adalah penantian. Hidup itu selalu menunggu.
Hidup kita selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang kita nantikan. Dengan berbagai hal yang kita tunggu. Dan jika mungkin ditanya pada saat ini kepada Bapak, Ibu, saudaraku, ketika kita mau menjawab di dalam hati kita masing-masing, dalam hidupmu pada saat ini, adakah yang sedang engkau tunggu? Adakah yang sedang engkau nantikan? Adakah yang sedang engkau impikan dalam hidupmu pada saat ini? Bukan hanya kepada para orang tua, dari anak-anak kita sudah diperhadapkan dengan penantian, dengan impian, dengan harapan, dengan berbagai hal yang kita tunggu di dalam hidup kita. Sebagai orang tua mungkin kita sedang menunggu kapan ini cucu saya lahir. Nunggu 7 tahun, abang. Masih holau mengabing-abing pahopu. Saya sudah rindu untuk menggendong cucu. Itu juga penantian. Itu juga kita tunggu. Itu kita sebagai orang tua. Anak kita yang menanti juga, yang sudah meningkat juga, menunggu juga. Tuhan, Engkau dengarkah keluhan orang tuaku itu? Yang betapa rindunya dia meminang cucu. Aku juga seperti itu, ingin punya anak. Yang belum menikah juga punya kerinduan dan ada yang dia tunggu. Kapan saya tamatnya? Sudah capek orang tua saya membuat saya kuliah, enggak tamat-tamat. Yang sudah tamat kuliah juga menunggu, memiliki pengharapan, keinginan, impian. Kapan saya bekerja? Kapan saya punya rumah? Dan lain-lain sebagainya. Yang pasti, semua kita yang hadir pada saat ini, ada yang sedang kita tunggu. Walaupun itu berbeda-beda. Saya juga sedang menunggu. Saya menunggu kapan anak saya ini jadi pendeta. Saya lihat dulu dia pakai jubah. Saya tunggu dia. Kapan anak saya ini nikah? Agar saya punya cucu. Asa bui maralaman ibah dua nanti. Kan itu, kita tunggu. Bapak Ibu. Itu manusiawi. Dan itu memiliki sebuah batas kewajaran dan hal yang wajar kalau kita punya penantian, kalau ada yang kita tunggu dalam hidup kita. Secara jasmani juga seperti itu dan secara rohani kita juga punya penantian yang disebut dengan parousia. Menantikan hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya yang disebut dengan eskatologi. Bapak Ibu saudara yang mungkin sudah uzur, lanjut usia, penantian kita mungkin sudah sampai ke sana. Parousia itu, eskatologi itu. Maranatha, datanglah Engkau Tuhan. Maranatha, Roma ho ali Tuhan. Orang-orang percaya pasti menunggu itu. Orang-orang beriman pasti menantikan itu. Sebab itulah penantian orang-orang percaya. Parousia itu pasti ada. Pasti datang Yesus Kristus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu karena parousia itu pasti ada, kita dituntut untuk bersiap sedia. Sebagaimana tadi dikatakan dalam judul daripada epistel atau firman Tuhan ini, perikop ini mengatakan berjaga-jaga. Sebab kita tidak tahu kapan Yesus Kristus itu datang kedua kalinya. Digambarkan seperti seorang pencuri yang datang tengah malam ketika manusia itu asik tidur. Tak ada pencuri datang di WA dulu. Bu, ntar kalau mau tidur jangan kunci rumahnya dong. Saya pencuri mau datang ke rumah. Tidak ada. Tolong Bu, CCTV-nya matikan dulu. Karena saya mau mencuri ke rumah ibu supaya saya jangan kelihatan.
Tidak ada. Tidak ada kirim surat dulu kalau dia mau mencuri. Tidak ada. Oleh karena itu, setiap yang punya rumah, apa yang dia lakukan? Sebelum dia tidur, dia periksa dulu gerbang rumahnya, pagarnya. Sudahkah terkunci atau belum? Dia periksa dulu mobilnya, kendaraannya. Sudah terkuncikah atau belum? Dia periksa pintu-pintu rumahnya. Sudah terkuncikah atau belum? Jendela-jendelanya. Dia periksa sudah terkuncikah atau belum? Mengapa dia lakukan itu? Itulah yang disebut dengan berjaga-jaga. Karena dia tidak tahu pencuri itu kapan datangnya. Jika untuk menjaga harta duniawi yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa berjaga-jaga. Alangkah baiknya kita juga bisa berjaga-jaga menjaga harta rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Jiwa kita yang harus kita jaga. Orang percaya tidak dituntut untuk meramal. Oh, tahun 2000 seperti dulu. Itu pasti hari kiamat. Masih ingat kita waktu dulu? Maaf ya, kalau ada yang semarga, ini bukan tuduhan saya, bukan. Manapin, Sibia, dari Jawa Barat kalau nggak salah. Balenda ya, kalau tidak salah. Dia kumpulkan orang-orang jemaatnya di gerejanya. Dia kumpulkan. Dia katakan, tidak ada perlu itu semua harta. Kita kumpul. Kristus akan datang. Kristus akan datang. Maranatha. Yesus akan datang. Mereka berkumpul. Anehnya jemaatnya mau pula itu berkumpul. Nyatanya apa? Tidak ada. Tidak ada. Dan mungkin banyak contoh-contoh yang lain yang menggambarkan ramalan-ramalan orang tentang kapan parusia itu, kedatangan Kristus yang kedua kalinya itu terjadi. Dari semua ramalan itu sampai saat ini belum ada yang terjadi. Sebab mengapa? Sebab tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan Yesus itu datang kedua kalinya. Dan kita tidak dituntut untuk tahu. Kita tidak diminta untuk tahu. Kita tidak diminta untuk meramal. Kita tidak diminta untuk menebak-nebak. Tidak. Yang Tuhan minta kepada kita adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Sebagaimana saya katakan tadi. Ketika kita bisa berjaga-jaga pada malam hari tentang harta di rumah kita. Mengapa kita tidak bisa berjaga-jaga dengan harta rohani jiwa kita? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan kita bukanlah anak-anak malam, tapi anak-anak terang. Dan harus selalu menjadi anak-anak terang. Anak-anak malam yang digambarkan di sana adalah orang-orang yang berbuat dalam kegelapan, yang hidup di dalam kegelapannya. Sedangkan anak-anak terang yang dikatakan di sana adalah orang-orang yang berbuat di dalam hidup yang terang. Dan hidup yang terang itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Tuhan tidak menginginkan kita untuk hidup dalam kegelapan itu. Tetapi haruslah menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang. Bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam terang? Di sana dikatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maka pada ayat sesudahnya dikatakan yang sudah mati untuk kita, supaya untuk kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dalam seluruh hidup kita, jangan lepaskan tangan Tuhan, tetapi tetaplah hidup bersama dengan Tuhan.
Di dalam duka, hiduplah bersama dengan Tuhan. Di dalam suka, hiduplah di dalam Tuhan. Dan pergunakanlah, di sana dikatakan baju zirah, iman dan kasih. Berketopangkan pengharapan keselamatan. Itu yang menjadi modal dasar kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk berjalan di dalam terang, untuk selalu berjaga-jaga. Sebab akan banyak hal yang membuat kita gampang terlelap. Sama seperti para murid-murid Yesus. Ketika Yesus berdoa, para murid-muridnya terlelap. Maka Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah. Dan demikian juga para perempuan-perempuan yang tidak membawa minyak dalam pelitanya, sehingga mereka terlambat masuk ketika menyambut pengantin itu. Itu adalah sebuah contoh yang tidak berjaga-jaga. Oleh karena itu Bapak Ibu, barang tentu kita tidaklah semua kuat. Kita masing-masing memiliki kekuatan, kita juga masing-masing memiliki kelemahan. Setiap orang pasti ada kelebihan, kekuatan baginya, tapi setiap orang juga ada kelemahan dan kekurangan dalam dirinya. Bagaimana kita menyatukan orang yang memiliki kelebihan kekuatan dengan orang yang memiliki kekurangan dan kelemahan itu? Itu yang menjadi topik minggu kita pada saat ini, yang mengatakan saling membangun dalam menantikan Tuhan. Saling menasihati, saling menguatkan, saling meneguhkan. Bukan hanya saya yang harus diteguhkan, bukan harus saya yang masuk ke sorga, tapi bagaimana supaya kita semua ikut serta dikuatkan, mampu berjaga-jaga. Oleh karena itu, jadilah orang-orang percaya yang saling membangun dalam cinta, dalam kasih, di dalam Yesus. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada minggu ini. Hidup saling membangun. Itulah yang Tuhan rindukan dari cara hidup orang-orang percaya. Sehingga kami diteguhkan, dikuatkan dalam menyambut dan mempersiapkan diri kami berjaga-jaga. Menyambut parousia, kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami tidak terlelap, tapi selalu berjaga-jaga, senantiasa hidup di dalam Tuhan dalam setiap waktu. Mari Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu di HKBP Bogor Jalan Paledang ini. Dari anak kecil, sekolah minggu, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu. Biarlah seluruhnya di dalam penyertaan tangan Tuhan. Dalam setiap penantian kami Tuhan, pasti Tuhan tahu apa yang sedang kami tunggu, apa yang sedang kami nantikan, apa yang sedang kami impikan. Jika dalam iman kepercayaan kami, kehidupan rohani kami, impian penantian kami adalah parousia, itulah penantian sejati kami. Namun dalam hidup jasmani kami, ketika kami hidup di dalam dunia ini, kami masing-masing berbeda dalam segala penantian dan yang kami tunggu dan yang kami impikan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu. Mari Tuhan, Tuhanlah yang berkenan memberikan jawaban dari setiap penantian kami itu. Sehingga kami sabar untuk menunggu. Kami tidak akan meninggalkan Tuhan sembari kami menantikan penantian kami itu. Kami akan mendekatkan diri selalu kepada Tuhan.
Mudahkan segala rezeki kepada seluruh jemaat-Mu ini. Berikan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit. Tuhan yang menjauhkan segala mara bahaya. Tuhan yang menjauhkan segala kuasa si iblis. Tetapi biarlah Tuhan dan Roh Tuhan ada bersama seluruh jemaat-Mu, sehingga seluruh jemaat-Mu hidup di dalam sukacita. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ini hanya dalam pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ampuni segala dosa kami dan terimalah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita syukuri firman Tuhan yang telah berkumandang di tengah-tengah kita. Dan sembari kita mensyukuri firman Tuhan dengan nyanyian dan lagu pujian kepada Tuhan, persiapkanlah persembahan yang terindah, yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena semua akan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap